Santo Alfonsus Maria de Liguori, pendiri Kongregasi Redemptoris. Alfonso dilahirkan dalam lingkungan keluarga bangsawan di Naples, Italia pada tahun 1696. Ia adalah seorang anak ajaib yang memiliki kecerdasan sangat luar biasa. Ia meraih gelar doktor hukum dari Universitas Naples pada usia 16 tahun. Pada usia 21 tahun, Alfonsus sudah memiliki praktik hukum sendiri dan menjadi salah satu pengacara terkemuka di Naples. Meskipun begitu, ia tidak pernah menghadiri pengadilan tanpa menghadiri misa pagi hari. Satu kesalahan yang dibuatnya di pengadilan membuat hidup Alfonsus berubah. Ia merasakan gejolak panggilan religius dalam hatinya untuk meninggalkan dunia dan melayani Yesus. Alfonsus menjadi yakin dengan apa yang telah lama dalam pikirannya. Ia ingin menjadi seorang imam. Ayahnya berusaha membujuk Alfonsus agar ia mengurungkan niatnya itu. Tetapi tekad Alfonsus sudah bulat. Ia kemudian belajar teologi dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 29 tahun. Kemudian Alfonsus dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan. Ia berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia membentuk suatu kongregasi rohani yang disebut Kongregasi Pater Redemptoris atau CSSR Redemptoris, artinya Sang Penebus. Alfonsus memberikan pengarahan rohani yang bijaksana dan membawa damai bagi umatnya melalui sakramen rekonsiliasi. Ia juga menulis lagu-lagu pujian, bermain organ, dan melukis. Santo Alfonsus menulis 40 buah buku. Ini sungguh luar biasa mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang lain amat banyak. Ia juga sering menderita sakit. Ia sering sakit kepala. Segera ia menempelkan sesuatu yang dingin ke dahinya dan terus tetap bekerja. Meskipun pada dasarnya ia mempunyai kecenderungan untuk bersikap terburu-buru, Alfonsus berusaha untuk menguasai diri. Ia amat rendah hati, hingga ketika pada tahun 1798 Paus Pius ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup, dengan lembut ia mengatakan tidak. Ketika para utusan Paus telah datang secara pribadi untuk menyampaikan keputusan Paus kepadanya, mereka menyapa Alfonsus dengan tuan yang termasyur. Alfonsus menjawab, "Tolong jangan memanggilku seperti itu lagi. Sebutan itu akan membuatku mati." Paus memberikan pengertian kepada Alfonsus bahwa ia sungguh menghendaki Alfonsus menjadi seorang uskup. Alfonsus mengutus banyak pengkhotbah ke seluruh wilayah keuskupannya. Umat perlu diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan dan akan pentingnya iman mereka. Alfonsus berpesan kepada para imam untuk menyampaikan khotbah yang sederhana. "Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang tidak dapat dimengerti bahkan oleh nenek tua yang paling lugu yang ada di gereja," katanya. Dengan semakin bertambahnya usia, Alfonsus menderita berbagai penyakit. Ia menderita radang sendi yang menyiksanya dan menjadikan lumpuh. Ia kehilangan pendengarnya serta nyaris buta. Ia juga harus mengalami berbagai kekecewaan dan pencobaan.
Namun Alfonsus memiliki devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria, seperti yang dapat diketahui melalui bukunya yang terkenal yang berjudul Kemuliaan Maria. Segala penderitaan pencobaan itu berakhir dengan damai, sukacita, serta kematian yang kudus. Alfonsus wafat pada tahun 1787 pada usia 91 tahun. Venerasi 1796 oleh Paus Pius ke-6, Decree of Heroic Virtues. Beatifikasi 15 September 1816 oleh Paus Pius ke-7. Kanonisasi 26 Mei 1839 oleh Paus Gregorius ke-16. Paus Pius ke-9 memberinya gelar doktor gereja pada tahun 1871. Perayaan 1 Agustus, salam kasih Suke Pramono.